Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa waridina wa waridikum wa walidi amwatina wa muslimina ammatan kafah. Anna Allah taghashawum birahmal maghfirah wa askinuhumul jannah wa idhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sya'ul lailana wa lumul Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca niat belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal ifada wal istifada wat tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama murojaah membaca bait Aqidatul Awwam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghayra mubtadi wa badu fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibin lillahi 20 sifat. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un lil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqi min naradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradin ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfad li khamsina bi ummin wajibin tafsilu khamsatin wa 20 lazim kulla mukallafin fa'abkik waqtanim hum adamun idrisu nuhun nuduma saleh wa ibrahimu kullu muttaba' lutun wa ismailu ishaqun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada syu'aibu harunu wa musa wal yasa' dzulkifli dawudu sulaimanu taba' ilyasu yunusu zakariya yahya Isa wa Tuha khatimun daghayya alaihimus salatu wassalamu alihi mada matil ayyamu wal malakul ladhi bila abin wa la aglala syurba wa la nawma lahum tafsilu 10 minhum jibrilu mikalu israfilu wa isra'ilu munkar nakirun wa rakibun wa kada atidun malikun wa ridwanu tada arba'atun min kutubin tafsiluha tauratu musa bil huda tanziluha zaburu dauda wa injilu ala isa wa furqanun ala khairil mala wa su'uful khalili wal kalimi
fiha kalamul hakamil alimi. Alhamdulillah anak-anak, kita tadi sudah membaca bersama-sama nazam bait Aqidatul Awam mulai awal hingga akhir nanti pelajaran yang akan kita pelajari. Sekarang kita akan mengulangi sedikit bait yang akan menjadi materi fasal pada berikut ini, yaitu tentang para malaikat dan kitab-kitab suci. Para malaikat dan kitab suci ini kita mulai dari bait ke-21 sampai ke-26. Jadi bahan ajar mulai nanti semester ini sampai UAS besok adalah bait ke-21 sampai ke bait ke-26. Mari kita sama-sama membaca bait ke-21 sampai ke-26. Mulai wal malakul ladzi. 1 2 3. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu wa Israilu munkar nakirun wa rakibun wa kada atidun malikun wa ridwan wahdada arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Saburu Dauda wa Injilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala wa su'uful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Masing-masing dari kalian nanti setiap setoran adalah 2 bait sampai pada bait ke-26. Jadi untuk mendapatkan nilai dari setoran hafalan adalah menghafalkan 2 bait dan 2 bait. Maka bagi yang bisa berhasil menghafalkan tanpa melihat kitab 2 bait mulai bait ke-21 sampai ke-26 ini, maka setiap 2 bait akan mendapatkan nilai 100. Namun setiap kesalahan dalam kesalahan baca ataupun hafalan akan dikurangkan nilai 2 poin. Sedangkan untuk yang belum bisa menghafalkan namun hanya bisa sekedar membaca, maka nilai maksimal dari membaca adalah 80. Apabila kesalahan lebih dari 3, maka harus mengulang bacaannya sampai bacaannya tadi benar dan bagus. Mari kita lihat terjemah arti setiap kata dari 2 bait ini. Saya ulangi 2 bait pertama. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu wa Israilu. Wal malaku dan malaikat bila abin wa adalah makhluk Allah yang tanpa ayah dan tanpa ibu. La akla tidak makan, la syurba tidak minum, wala nauma dan tidak tidur lahum bagi mereka. Tafsilu perincian asyri dari 10 malaikat yang wajib diketahui, minhum di antara mereka Jibrilu malaikat Jibril. Tafsilu asyri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu. Mikalu dan semua itu adalah nama-nama malaikat yang sudah dimaklumi atau diketahui. Mikalu Israfilu Israilu munkar nakirun wa rakibun wa kada, dan begitu pula. Maka itulah arti dari terjemahan bait tentang para malaikat. Anak-anakku sekalian, yang perlu dipahami dan perlu dicatat adalah definisi para malaikat. Siapakah para malaikat ini? Para malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Maka malaikat ini adalah jismun latif, jisim yang lembut, yang tidak bisa diraba dan dilihat oleh kasat mata. Namun Allah memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk bisa merubah wujud menjadi seperti manusia. Anak-anakku sekalian, malaikat yang wajib diketahui ada 10. Namun sejatinya jumlah seluruh malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
yang perlu dan hanya harus kita yakin adalah kita harus yakin dan beriman kepada para malaikat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari ke-10 malaikat ini nanti kalian harus wajib mengetahui tugas-tugas dari para malaikat tersebut dan nama-namanya. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai pimpinan para malaikat dan paling afdalnya para malaikat, Allah memberikan tugas kepada malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, penyambung risalah dari Allah SWT kepada para nabi dan utusan. Kemudian malaikat Mikail sebagai malaikat pembagi rizki dari Allah SWT. Malaikat Mikail inilah yang akan membagikan rizki kepada seluruh umat manusia dan bahkan seluruh makhluk Allah SWT di alam semesta ini. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Perlu diketahui, tiupan sangkakala akan terjadi 3 kali. Yang pertama akan ditiup oleh malaikat Israfil sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia ini, sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Tiupan kedua Allah perintahkan pada Yaumul Ba'ats, pada hari kebangkitan. Dan tiupan yang ketiga adalah ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang 3 kali untuk mengumpulkan manusia seluruhnya, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah tugas malaikat Israfil. Sedangkan tugas malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa, mencabut setiap ruh makhluk-makhluknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel. Kemudian malaikat berikutnya, malaikat yang kelima adalah malaikat Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang bertugas untuk menanyakan setiap hamba Allah yang telah dicabut nyawanya tadi di alam kubur, untuk dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang keimanan kepada Allah SWT dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi oleh manusia yang meninggal di dunia ketika di alam kubur atau di alam barzah. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat Raqib dan Atid, yaitu malaikat yang bertugas sebagai pencatat amal manusia, pencatat amal kebaikan dan pencatat amal keburukan. Setiap manusia akan mendapatkan amalnya. Setiap manusia akan diperlihatkan oleh Allah setiap amal perbuatannya, baik itu amalan baik ataupun amalan buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik sekecil apapun itu, maka dia akan melihat amalnya tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu pula orang-orang yang beramal kejelekan, sekecil apapun amal perbuatan jelek tersebut, Allah akan memperlihatkan kepadanya dosa-dosanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah SWT memperlihatkan kepada kita semuanya amal-amal yang baik, sebab amal baik yang kita lakukan di dunia ini. Anak-anakku sekalian, malaikat berikutnya adalah malaikat penjaga surga dan penjaga neraka, yakni malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Inilah anak-anakku sekalian, para malaikat-malaikat yang 10 jumlahnya ini wajib kita ketahui, dan kita wajib mengimaninya sebagai rukun iman yang ketiga atau rukun iman yang kedua. Oleh karena itulah anak-anakku sekalian, kita wajib beriman tentang keberadaan malaikat ini sebagai keimanan kita semuanya. Demikian pembelajaran untuk saat ini. Insya Allah di lain waktu akan kita lanjutkan lagi pada keimanan kita tentang kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Pak Ilmi sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.